Tepuk tangan untuk Pak Lo. Udah dikasih hints tuh. Saham tahun bagus, terus harganya tidak naik-naik, artinya kita dikasih kesempatan untuk membeli di harga yang murah. Ya. Kesempatan untuk membeli di harga murah. Kita Dan mau dengerin kayak perlu gini. Ya. waktu untuk menunggu dengan kesabaran. Begitu? Ya. Oke. Setelah kita membeli, tentu saja bukan berarti besok naik, tapi kita perlu menunggu dengan sabar. Dengan sabar sampai satu hari dia naik. Oke, Begitu. makasih Pak Lo. Very good hint. Pak Lo, ini mulai cerita tentang Anda nih. Tahun zaman krisis, tahun 88. Anda pernah ngalamin very bad crisis. Kemudian Anda melakukan apa? Turn around di United Tractor kayaknya Pak. Boleh cerita sedikit Pak Lo, supaya jadi inspirasi. Silau ya. Silau. Kebetulan ada putra saya, tapi saya lihat nggak ada ya. Oh lagi ke toilet tuh. Iya. Tahun 98 itu saya sudah jadi full time investor. Saya sudah tidak bekerja. Ya. Karena saya berhenti bekerja di bank itu tahun 96. Saya bekerja. Nah, di situ ada putra saya, dia lahir tahun 97. Jadi 98 usianya baru 1 tahun. Ya, 1 tahun. Krisis yang begitu hebat datang. Ya, tahun 98. Suku bunga bank 70%, ya 70%. Dolar dari 2.500 jadi 16.000 lebih seperti sekian ya. Suku bunga naik, sekarang suku bunga deposito paling 6,5% ya. Deposito di bank saya pernah taruh deposito bunganya 70 ya. Ya udah pasti dia bayar bunga 70, kreditnya semua macet semua ya. Pada bangkrut semua banknya ya. Dolar juga dari 2.500 jadi 16.000 ya. Bukan hanya krisis ekonomi tapi juga krisis politik lagi, ada kerusuhan ya. Kerusuhannya terjadi di depan Untar lagi, serem banget itu ya. Ada krisis politik, ada kerusuhan, wah sangat seram. Dan waktu itu saham turun. Dan saya kehilangan uang saya 85%, tinggal 15% uang saya. Saya tidak bekerja, full time investor, nggak ada gaji. Istri saya ibu rumah tangga, punya anak 2. Ya. Uang hilang 85%. Ya. Tapi pada waktu itu saya menemukan Mercy yang dijual harga bajai. Ya, saya menemukan United Tractor, yaitu laba usaha per saham 7.600, ya, laba usaha per saham 7.600, harga sahamnya 250. Waduh murah banget tuh. Ya, laba usaha per saham 7.600, harga sahamnya 250. Wih. Cuman berapa bulan break even tuh beli 7.600 harga saham 250. Udah nggak ada pilihan lain. Jadi uang saya semuanya saya dorong di satu counter. Nggak bisa pilih yang lain dong. Mana ada saham perusahaan yang sangat bagus dan murah. Dari itu nggak ada. Jadi hanya beli seluruh uang saya ada di saham dan sahamnya satu macam United Tractor ya. Pada waktu itu orang kalau lihat itu orang taunya United Tractor jual alat berat, nggak ada yang beli alat beratnya, nggak ada yang beli. Utangnya dolar lagi. Tapi saya heran, kok laba usaha per sahamnya 1,1 triliun. Oh ternyata dia punya coal mining contractor namanya Pama Persada Nusantara. Coal mining contractor terbesar di Indonesia dan semua penghasilannya kontraknya dalam US dollar. Jadi semacam secara alamiah sudah di hedging ya, karena income-nya dalam dolar. Dan saya beli. Nggak langsung naik, lama juga, terus menunggu. Akhirnya 6 tahun kemudian, saya pegang 6 tahun kemudian, saya melakukan kesalahan. Saya menjualnya di harga 15.000 ya. Sebetul perusahaan itu sangat murah, sebetulnya saya nggak boleh jual. Tapi karena ilmunya belum tinggi dan
gemetar juga karena jadi untungnya gede sekali ya. Saya bilang kalau saya nggak ambil terus tiba-tiba dia turun lagi seperti asap hilang uang itu ya, karena ilmunya belum tinggi akhirnya saya jual di harga 15.000. Terus 2004 ya 6 tahun, 2008 itu dia jadi kira-kira 625.000, kan sekarang udah split ya 11,4 kali, ada right issue segala macam. Jadi itulah pengalaman saya di tahun 98 ya. Uang saya sempat kehilangan 85%, tapi kemudian karena saya menemukan berlian yang dijual harga kerikil United Tractor, jadi saya turn around, uang saya balik kembali Pak, begitu Pak Hadi. Hebat sekali, inspiring tuh Pak, karena 98 semua orang bukan cuma harga saham, Mercedes pun turun harganya hari itu Pak. Gitu ya. Gitu ya, Pak. Mercedes pun turun gitu. Nah, kita ke Pak Kris ya Pak ya? Ya silakan Pak. Jadi Bapak bisa napas dulu. Iya, betul Pak, tarik napas. Terima kasih. Pak Kris, ceritakan kepada kita. Ya, Uh, terima kasih. Anda sebagai influencer, oke, pasti semuanya lihat Anda. Oke. Apa yang Anda mesti advice kepada investor pada saat saham yang Anda ceritakan ternyata turun, Pak? Oke. Nah, ketika ada saham yang turun, makanya saya bilang selalu ya kepada kalian ya, kalian mungkin nanti habis ini akan follow saya, mungkin. Tapi apapun yang kalian dengar, jangan pernah percaya dengan influencer, ingat. So, kalau saya ada ngomong satu emiten, please cek lagi. Kalau menurut kalian ini cocok, ini oke, barulah beli, jangan telan mentah-mentah. Oke. Nah, kalau ternyata apa yang kita beli itu dia turun, apa yang akan saya lakukan? Saya ada rekomendasi tahun lalu itu ada Raw Mineral, ADMR. Menurutku itu perusahaan cukup menarik karena dia dari 3.000 turun sampai ke 1.200. Menurutku 1.200 ini kayak cukup menarik, cukup murah. Jadi ada di Instagram satu kali waktu itu saya sempat ngepost ADMR kayaknya cukup menarik, saya tulis begitu. Dan habis itu kan ekonomi jelek ya. Apalagi belakangan ada Trump. Nah, sempat turun sampai ke 600. Tapi saya tetap ngomong kalau kalian ada yang follow gitu ya, saya tetap ngomong ADMR masih cukup menarik, so menarik buat di average. Jadi waktu kemarin di harga 700, saya udah bilang lagi, saya masuk lagi, saya nambahin lagi Adaro-nya. Gitu. Jadi saya selalu bilang ke orang-orang tuh gini, saya bisa salah, mungkin semua orang tuh bisa salah. Secara jangka pendek banyak banget orang yang salah. Tetapi jangka panjang fundamental itu nggak akan nipu. Nah, selama fundamentalnya bagus, Adaro untungnya ADMR itu fundamentalnya tidak berubah, tetap bagus. So nggak ada alasannya buat saya jual, gitu. Jadi kalau ternyata rugi, ya ada WiFi itu, WiFi dari harga 180 saya ajak masuk Pak. Untung. Turun sampai 130 Pak. Nah, Saya nunggu WiFi itu nggak langsung gerak 2 tahun. Stres loh. iya. Banyak banget uang saya masukin ke sana. Kenapa? Karena itu satu-satunya emiten yang menurutku murah dan di saat market lagi kayak sekarang. Itu stres nungguinnya. Jadi apa yang dilakuin? Orang pasti akan nanya, kok WiFi gimana? Ya saya masih ada. Beberapa yang kenal bahkan saya kasih lihat portofolio kalian, saya. Lu rugi berapa sih? Lu lihat nih gue beli sebanyak ini rugi. Saya berani sampai begitu Pak. Gitu. Jadi ya apa yang saya lakukan, ya apa yang saya omongin biasanya akan saya lakukan. Gitu. Terima kasih Pak Kris. Sebelum kita Q&A, satu pertanyaan kepada Pak Lokeng Hong. Pak, dari tadi Bapak bicara cari industri yang bagus. Betul. Yang prospektif untuk Indonesia. Betul. Setiap negara berbeda-beda. Iya. Boleh kasih kita 2-3 industri prospektif dan kemudian kita liatin industri itu. Pertanyaan yang sama. Belum tentu sama nih. Silakan. Menurut saya sektor usaha yang prospektif itu nomor 1 adalah perbankan. Perbankan. Kenapa Pak Lo? Karena uang Bapak taruh di BCA mungkin hanya dibayar 0,2% setahun Pak. Ya. Tapi ketika dia lepas 8% profit marginnya, net profit marginnya itu
Dengan cost of capital mungkin sekitar 4.000% loh Pak, iya. Gross marginnya ya, 4.000%. Dagang apa yang kita jual barang cuannya 4.000% ada yang mau beli? Nggak ada, kecuali bank. Jualnya ribuan triliun lagi laku ya. Duit kita diterima oleh BCA 0,2% setahun. Dia lepas kredit 8%. Cuannya berapa tuh? 5 kali 8. 4.000% ya? Iya. Itu yang paling bagus menurut saya perbankan. Nggak ada tandingannya. Nomor 2, komoditas. Komoditas. Barang komoditas yang dibutuhkan oleh China dan India. Karena China penduduknya ada 1,4 miliar, India 1,4 miliar. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Batu bara. Ya. Batu bara. Mereka butuh penerangan di malam hari. Mereka butuh beli batu bara dari Indonesia. Yang ketiga menurut saya komoditas juga yang dibutuhkan oleh China dan India, yaitu CPO. Karena negara kita diberkati bisa tumbuh kelapa sawit, di China dan India nggak bisa tumbuh Pak. Ya, jadi Durian bisa Pak? durian, tapi kelapa sawit nggak bisa Pak. Jadi itulah menurut saya 3 usaha yang paling bagus menurut saya perbankan, batu bara, kelapa sawit. Begitu Pak. Makasih Pak. Ya. Pak Kris silakan. Ya itu menarik. Saya kemarin tadi mau bahas ini. Setiap negara tuh beda-beda. Indonesia, kalian harus cek setiap negara itu orang-orang kayanya hidupnya dari mana. Indonesia, big top 10 orang terkaya Indonesia itu punya bank dan batu bara. So di Indonesia kalau kita mau kaya, kalian harus beli bank dan batu bara. Beda di US jangan beli bank sama batu bara nggak kaya. US top 10 orang terkayanya teknologi company, so belilah teknologi di US. Di China itu bir nomor satunya. Di Europe fashion. So setiap negara punya karakteristik masing-masing. Indonesia, kalau kita berbicara Indonesia, bank and commodity, coal terutama. So ketika harga sahamnya turun, boronglah banyak-banyak. 2 itu aja, nggak ada yang lain Pak. Pegang 2 ya? Ya. Satu lagi boleh? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oke, terima kasih Pak Kris, Pak Lo. Kita berikan kepada floor untuk bertanya, karena ini adalah waktu yang sangat berharga. Bisa bertanya kepada Pak Lo dan Pak Kris. Silakan. Teman-teman yang bantu mic, silakan bantu. Halo, salam kenal Pak Lo dan Ko Kris. Perkenalkan nama saya Alvin Christian, saya kebetulan alumni dari Untar, jurusan komunikasi advertising. Sebetulnya saya mau menanyakan outlook terhadap salah satu bank BBRI, mengingat di kuartal 1 ini BBRI mengalami penurunan terhadap laba bersih. Apakah BBRI ini masih cukup menarik untuk dibeli, mengingat banyak juga kemarin investor asing juga banyak yang cabut dari BBRI. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mas Alvin, ini pertanyaan serius. Ada hubungannya sama Danantara nggak nih? Silakan. Pak Lo dong. Saya yang jawab, tanya ke saya. Ya. Memang di kuartal pertama laba dari BRI ada menurun ya karena banyak pencadangan meningkat ya, pencadangan meningkat banyak, jadi labanya turun. Tetapi ketika kita melihat perusahaan, jangan satu kuartal, harus kita lihat 1 tahun nanti ya, jangan lihat 1 kuartal, mesti lihat 1 tahun. Gimana kinerjanya selama setahun. Atau kalau kita mau lihat kinerjanya selama 20 tahun ya. Selalu BRI itu habis dia turun, selalu dia naik lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika dia turun, dia naik lebih tinggi dari sebelumnya. Itu kinerja BRI selama 20 tahun yang saya lihat ya. Jadi
kalau kita melihat kinerja satu perusahaan jangan satu kuartal. Coba kita lihat lebih panjang 1 tahun. Begitu Pak Ya, Hadi. Ya. makasih Pak Lo. Pak Kris mau nambahin nih pertanyaan pertamanya. Boleh. Pertanyaan pertama. BRI, ya kalau kita ngomongin teknikal itu udah jelas, itu di bawah garis hijau, itu simple. Itu dari harga 6 ribuan udah tak suruh, udah kayaknya ekonomi lagi jelek, kemungkinan chance untuk dia labanya turun karena pencadangannya mulai dikeluarin. Terus juga waktu itu isu pertama kali yang bikin BRI turun itu adalah Prabowo mau mulai hapusin ini hutangnya petani sama nelayan. Itu bad news buat banking karena berarti dia laba yang harusnya dia dapat hilang. Makanya short term investor asingnya juga sell turun gitu. Jadi even di harga 6 saat itu lucunya saya masuk IDX channel. Itu BSCA harga 11.000, BRI harga 7.000-an gitu ya. Saya udah bilang waktu itu nih banking menurutku peak udah kayaknya harus koreksi dulu. Karena kinerjanya yang biasanya belasan persen growth-nya every year ini mulai turun jadi single digit. Jadi kayaknya ini akan jelek. So mungkin ya saya trader ya, saya bukan investor yang terus-menerus hold banget. Ya kita sell dulu nanti di harga yang cukup murah baru kita masuk lagi. Oke. Pak Kris, terima kasih. Mas Alvin terjawab ya. Silakan yang kedua. Sebelah kanan, silakan. Oh, oke nanti ketiga sana. Silakan Mas. Anda nama Mas dari mana? Mungkin ini Pak Kris dulu, silakan Pak Kris. Oke, kalian harus tahu ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja harga saham. Gue paling suka ngumpulin barang ketika harga sahamnya turun tapi akibat eksternal factor. Tadi Pak Lokehong ngambil UNTR itu akibat krisis tahun 98. Is a external factor, bukan internal factor. HMSP gudang garam dan lain-lain tadi saya jelaskan itu internal faktor gitu. Jadi kemarin 8 April itu kalau yang follow gua itu di Instagram jelas gue bilang satu kata, nggak ada kata sell, cuma ada kata buy tanggal 8 itu. Ya itu ternyata bottom dari ISG saat itu. Kenapa? Karena ISG turunnya akibat eksternal faktor, saham-saham turunnya akibat eksternal faktor. Kinerja perusahaannya nggak ada efek. Dan tarif itu juga masih akan datang, bukan langsung tok pasti akan langsung diberlakukan. Kata Trump is a negotiable gitu. Jadi nggak ada alasan untuk saya jual, apalagi turun sampai 9% waktu itu. Pak Lo mau nambahin? ketika- Hari gelapnya satu hari itu Pak. Itu bukan hari gelap buat saya. Itu adalah saham, penurunan harga saham adalah peluang emas buat saya. Ya. Jadi ketika itu saya sedang di Singapura, di Chinatown, terus saya lagi beli terus non-stop dari Singapura, melakukan pembelian terus. Tiba-tiba trading hall berhenti, kaget juga saya. Kenapa sahamnya berhenti ya? Saya nggak tahu. Ya, ternyata terjadi trading hall. Ya. Bagi saya harga saham yang turun itu adalah peluang emas buat saya, di mana saya bisa membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Jadi sungguh waktu trading hall itu terus HP saya nggak berhenti, terus saya melakukan pembelian terus. Berhenti ketika trading hall itu dan saya juga nggak tahu trading hall. Cuman saya bilang kenapa pada nggak jalan ini di harga-harga saham begitu. Oh ya tambahin dikit Pak, Ya. itu lucu. Saya nggak pernah suka beli saham banking. Saya nggak pernah suka beli saham banking. Kenapa? Valuasinya menurutku sangat mahal dan jarang sekali berada pada area murah. Murah itu waktu COVID baru saya beli banking. Nah kemarin tuh turun 9% itulah saat saya beli BCA di 7.500, BRI Mandiri waktu itu di harga 4.700 ya 4.600, 4.700. Itulah dari semenjak COVID saya beli bank, baru kemarin saya beli bank lagi. Saya tambahkan sedikit ya.
tadi saya bilang industri yang terbaik adalah perbankan. Dan saya bukan hanya ngomong tapi saya konsisten melakukan pembelian perbankan ya, meskipun Chris tidak beli, tapi saya beli. Jadi kalau adik-adik mahasiswa buka website Bank Danamon, ya, saya di situ terdaftar sebagai pemegang saham terbesar nomor 5 di Bank Danamon. Ya. Kalau coba buka di Bank OCBC, websitenya dibuka, kemudian lihat di pemegang sahamnya, maka saya terdaftar nama saya sebagai nomor 8 pemegang saham di OCBC. Kalau buka website Bank CIMB, websitenya, maka muncul nama saya sebagai pemegang saham nomor 8 di Bank CIMB. Dan punya saham BRI ya, dalam jumlah yang cukup besar sekali. Ya, demikian Pak Hadi, terima kasih. Masih Pak Lokengong, Pak Kris. Pertanyaan ketiga, silakan. Mas Darren udah terjawab ya? Ya, siang, Pak, perkenalkan saya Kevin dari FEB Angkatan 24, izin bertanya. Bagaimana cara kita survive di ketidakpastian pasar seperti volatilitas oleh Trump dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih. Ini bicara eksternal ya, silakan Pak Kris. Oke, perlu kalian ingat adalah setiap tahun itu pasti akan ada berita jelek. Tahun ini tarif, tahun lalu suku bunga naik terus. Tahun lalunya lagi abis krisis itu katanya yang kayak tahun 2013 after krisis itu bakal ada penurunan cukup dalam. 2021 Covid, 2 tahun lalu itu Israel perang. 2021 Covid, 2020 itu perang juga tarif dagang gitu. 2019 tarif dagang, 2018 tarif dagang. 2017 ada Brexit, 2016 itu ada pokoknya setiap tahun tuh akan ada berita jelek gitu loh. Jadi kalau kalian hanya fokus kepada berita jelek, kalian nggak akan bisa maju ke depan. Yang kita fokus apa? Kinerja perusahaannya naik nggak? Karena perusahaan kan harus mikirin sejelek-jelek apapun kondisi ekonomi, gue harus profit dong, profitnya harus nambah dong. Gitu. Justru itulah membuat suatu perusahaan itu menjadi perusahaan yang baik. Gitu. Karena ya mereka bisa meningkatkan kinerja mereka di saat kondisi yang kurang baik. Itu. Masih Pak Kris. Halo? Ya bagi saya ketidakpastian itu adalah teman bagi seorang investor ya. Jadi ketika banyak berita negatif, saham-saham pada turun, saya yang pungutin saham-saham perusahaan wonderful company yang pada turun, saya yang pungutin. Dan saya pungutin, saya simpan sampai menunggu situasi menjadi baik, saham-saham naik dan saya yang akan menjualnya. Jadi selalu tipenya karakteristiknya seperti itu. Begitu dia jatuh murah, perusahaan yang bagus jatuh murah, saya yang pungutin biasanya, saya simpan dan menunggu sampai situasi yang bagus, IHSG naik, saya yang mengambil untung di situ, saya menjual. Ketika orang takut saya yang beli, ketika orang membeli saya yang mengambil untung. Begitu Pak Hadi. Masih Pak Lo. Saya bertanya dulu ya, satu pertanyaan yang saya ingin bertanya terus selama ini dengan Pak Lo. Akhirnya ketemu sama Pak Lo. Silakan Pak. Satu pertanyaan saya, bandar itu ada nggak sih Pak? Dan apakah benar bandar yang menggerakkan pasar? Karena tiap jalan pagi mereka ngomongin bandar melulu Pak. Silakan, ini dari pakarnya nih ya. Saya rasa ada. Ada. Saya rasa ada ya, ada. Itu ya. ada 10 orang atau 20 orang di Indonesia Pak? 10 atau 20 orang atau cuma 2? Saya nggak pernah kalau- dekat-dekat dengan bandar. Kalau soalnya, nyebut ya. angka kan boleh Pak. Iya. Saya nggak tahu. Nggak tahu, oke. Karena saya lebih banyak di rumah. Saya kan work from home 29 tahun, jadi saya nggak bergaul. Oke. Saya nggak gaul sama bandar-bandar itu, saya nggak berteman dengan bandar-bandar itu, jadi saya nggak tahu. Oke. Saya hanya di rumah, pokoknya perusahaan bagus saya beli. Oke. Biasanya yang ada market makernya itu biasa perusahaan yang perusahaannya tidak bagus dan valuasinya mahal. Oke. Tentu saya nggak sentuh. Ya, Itu buat orang lain saja. Oke. Ya, saya hanya membeli perusahaan yang labanya besar,
Valuasinya murah itu saya beli dan saya simpan. Makasih Pak Gitu, Lo. Pak, ya. Oleh Pak Kris, market maker itu ada nggak? Bandar itu ada nggak? Silakan. Oke, kita balik lagi ke definisinya. Bandar itu apa sih? Berarti dia yang menggerakkan harga saham. Berarti saya bisa kelompokin kalau orang-orang yang punya atau institusi-institusi yang punya dana besar bisa menggerakkan harga saham bandar dong. Berarti kalau artinya seperti itu, berarti bandar itu ada. Tapi balik lagi, bandar ini adalah hal yang tidak bisa kita analisa. Oke? So, saya selalu bilang ke orang-orang, analisalah apa yang bisa kita analisa. Jangan analisa apa yang nggak bisa kita analisa. Kenapa? Karena jadinya akan bodoh sendiri. Kita kalau nganalisa orang pasti salah terus. Yang bisa kita analisa adalah perusahaannya. Perusahaannya gimana? Bagus. Oke, short term dia bisa turun, diturunin nama bandar lah misalnya kita bilang gitu ya. Kan Pak Lo tadi bilang perusahaan bagus, harga saham turun, kita ngumpulin Pak. Justru kita makin seneng kalau harga sahamnya makin turun. Kayak BCA, bandar turunin ke 5.000. Wah itu kita pasti borong terus Pak, bener nggak? Very good point. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir karena waktu juga yang memisahkan kita. Oke, silakan. Silakan Ken. Ya, bagus ya Pak Karno. Satu, kita lihat dulu siapa pemegang saham mayoritas, siapa direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang jujur dan orang baik atau tidak. Ya. Paling sederhana, ceknya masukin aja namanya di Google. Ya. Sebetulnya pesaingnya tahu mereka, karyawannya juga tahu, suppliernya juga tahu, ya, Google juga tahu, ya, bisa tanya. Itu satu. Yang kedua saya lihat bidang usahanya apa. Ya. Kalau bidang usahanya produknya bersaing dengan produk China, saya nggak mau beli. Biasanya susah naikin harga jual karena produk China lebih murah. Ya. Biasanya saya membeli yang dibeli oleh China dan India seperti kelapa sawit, batu bara, begitu yang mereka beli, bukan yang mereka jual. Itu bidang usaha bagus. Yang tiga tentu saya lihat labanya besar apa enggak. Kalau labanya besar saya mau beli. Kalau perusahaannya labanya kecil nggak mau saya. Ya. Pertumbuhannya lihat, bertumbuh tidak ya. Enak sekali kalau perusahaan besar dia bertumbuh. Valuasinya dilihat, berapa price earning ratio-nya, berapa price to book-nya, PE rendah, price to book rendah, saya beli. Tentu yang terakhir saya lihat dividend yield-nya. Ya. Kalau dividend yield-nya 10%, wah enak juga. Ya daripada saya deposito 6,5%, potong pajak 20%, kan tinggal 5,2 ya, 5,2%. Kalau dia kasih dividen yield 10% kan enak. 2 kali deposito ya. Seperti saya dapat dividen dari perusahaan gas negara kan dividen yieldnya 10%. Harga saham 1.800, dividennya 181, 182. Jadi kira-kira hal-hal itu yang saya lihat gitu. Ya. Masih Pak Lo, very good tips. Pak Kris? Oke, tadi laporan keuangan ya. Setiap kali saya buka laporan keuangan, pasti akan saya pertama kali lihat cash. Cashnya banyak nggak? Bisa nutup nggak utangnya? Nambah nggak dari tahun lalu? Kenapa? Itu bakal masuk nanti ke dividennya. Kalau dia nggak punya hutang, biasa dividennya besar. Terus biasanya kalau dia dividennya gede, mungkin dia akan corporate action, akuisisi atau something. Biasa menarik. Habis itu saya akan masuk turun ngelihat ke equity, saya biasa skip karena equity normal lah ya. Kalau rugi dia turun, kalau profit dia naik. Baru masuk ke pendapatan, pendapatannya naik nggak? Sampai ke laba bersih. Kadang kan pendapatannya nggak naik, laba bersihnya naik karena laba lain-lainnya itu. Terus cash flow itu penting banget karena operation itu ya kalau dia bukan jasa harusnya operationnya positif, bukan banking ya. Kalau banking kan negatif. Operation harus positif dan gue paling suka kalau perusahaannya rugi, cash flow operationnya positif. Itu enak banget. Kayak tadi perusahaannya Pak Lo yang ABMM
itu di harga 1000 itu perusahaannya lagi rugi, tapi cash flow-nya udah positif. Kenapa? Dia bayar hutangnya gede waktu itu, makanya kelihatannya rugi. Tapi sebenarnya operasionalnya profit banget, tinggal tunggu batu bara naik dia terbang, ternyata beneran. Terus ya tadi kalau dia hutangnya banyak kan harusnya pendanaannya bayar hutang lebih banyak gitu. Tapi overall sekitar itu, nah baru di catatan kaki itu biasa saya akan ngecek ke bagian pendapatannya dia itu breakdown dapatnya dari mana aja. Terus bebannya kalau ada yang meningkat cukup signifikan saya akan cek bebannya di mana yang meningkat. Terus di kolom asetnya kan biasanya ada asetnya naik atau turun. Biasa kita akan cek juga nih kenaikannya di mana. Terus perusahaan-perusahaan yang aset basis saya akan cek, contoh kayak land bank, properti. Saya mau tahu dia punya tanahnya di mana aja. Terus appraisal tanahnya dia itu udah ngikutin harga terakhir atau based on harga pembeliannya dulu. Gitu, karena itu bisa jadi kan satu hal yang cukup menarik. Pak Kris, terima kasih. Terima kasih, kita tutup. Saya summarize sedikit ya. Mudah-mudahan summarize kita membantu kita untuk membawa pulang take away dari seminar ini atau panelis ini. 1, invest menurut Pak Lo, invest itu jangka panjang. Dan dapatkan wonderful company ya. Dan kalau kita dapatkan wonderful company, kita bisa tidur dan uang kita bertambah kaya karena tidur. Dan untuk mendapatkan itu diperlukan teknikal yang sangat kuat yang sudah dibantu oleh Pak Kris tadi untuk mereview teknikal mana saja. Dan kita juga mendapatkan satu hints industri mana yang perlu kita masuk. Karena ini adalah ilmu yang mahal sekali. Paulo mengatakan anything yang ada hubungan dengan banking. Karena profit margin paling tinggi di Indonesia so far. Seluruh Asia Tenggara kita paling tinggi perbankan. Kedua adalah sesuatu yang dibeli oleh China dan India, yaitu coal dan CPO. Dan dari Pak Kris kita belajar adalah perbankan dan komoditi, hampir sama semua. Dan ini merupakan satu benang merah yang menurut kita beruntung sekali hari ini. Dan juga kita tadi lihat dari Pak Lo, very simple, apa yang mesti dilihat. Cash flow, dari Pak Kris juga cash flow, company yang bagus, dan kita mesti lihat, company bagus akan tetap bertahan di masa-masa eksternalnya kayak apapun. Terima kasih Pak Lo, terima kasih Pak Kris, hari yang berharga untuk kita. Kita hargai semua. Tepuk tangan untuk Pak Lo dan Pak Kris. Baik, hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk panel discussion kita hari ini. Mulai dari Bapak Lo Keng Hong, Bapak Kris, dan juga moderator kita yang luar biasa, Dr. Hadi. Terima kasih banyak. Mohon untuk tetap berada di depan dan panitia boleh dibantu. Oke, Bapak-Bapak sekalian boleh maju selangkah di depan. Baik, dan izinkan kami untuk memberikan apresiasi langsung kepada para pembicara dan juga moderator kita. Pada hari ini izinkan saya untuk mengundang Profesor Dr. Ahmad selaku Rektor Untar dan juga Bapak Fredrik selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanegara untuk memberikan apresiasi kepada pembicara dan juga moderator kita. Kepada Bapak kami persilakan. Yang pertama boleh. Baik, kepada Bapak Lo Keng Hong. Baik, Bapak-Bapak sekalian boleh menghadap kamera dalam hitungan ke 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah penghargaan kepada Bapak Kris. Oh, setelah yang satu ini. Boleh Bapak-Bapak sekalian menghadap ke kamera dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Lo Keng Hong, mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya adalah pemberian apresiasi kepada Bapak Kris. Baik, pertama sertifikat dari Rektor Untar ya, boleh. Dan juga langsung apresiasi dari yayasan. Baik, Bapak-Bapak sekalian pada kamera 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Kris. Oke, kita foto kembali 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Kris. Mohon untuk tetap berada di atas panggung dan berikutnya pemberian apresiasi kepada moderator kita pada hari ini, Dr. Hadi. Pertama yakni sertifikat. Boleh menghadap kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan berikutnya merupakan apresiasi langsung dari Yayasan Tarumanegara. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Oke, baik. Bapak-Bapak sekalian boleh? Oh, oke, kepada Bapak Lokeng Hong terlebih dahulu. Sebuah penghargaan langsung atas partisipasinya hari ini. Baik. Oh, oke. Pada kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak. Berikutnya penghargaan kepada Pak Kris. Wah, banyak ya. Oke, boleh di baik. Berikutnya penyerahan penghargaan kepada Pak Kris. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Berikutnya yakni penyerahan penghargaan kepada Bapak Dr. Hadi selaku moderator kita pada hari ini. Baik, madam kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terakhir boleh Bapak-Bapak sekalian kita foto bersama secara keseluruhan. Boleh Pak Lokeng Hong, Pak Kris dan juga Dr. Hadi berkumpul bersama di tengah. Alright, gentlemen, to the camera. Oke, siap ya? Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Baik, sekali lagi hadirin sekalian mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara dan juga moderator kita pada hari ini. Dan Bapak-Bapak sekalian kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Tentunya ilmu yang dibagikan hari ini itu sangat-sangat berharga untuk kita semua. Di sini kita dapat belajar bahwa investor muda, yakni kita semua harus punya tujuan investasi.